Sobatku semua, dalam sebuah transaksi digital yang terjadi saat ini selain menggunakan nomor PIN juga menggunakan kode rahasia yang disebut OTP atau One Time Password. Dunia perbankan pun juga menggunakan kode rahasia yang berupa OTP bank. Apa itu OTP bank? OTP bank pada dasarnya adalah serangkaian kode yang digunakan untuk melakukan verifikasi user atau nasabah bank saat akan menggunakan layanannya. Dapat digunakan ketika membuka rekening baru untuk memverifikasi nomor telepon, atau untuk melakukan transaksi lain. Kode rahasia OTP ini sendiri digunakan hanya satu kali, dan memiliki masa berlaku tertentu. Ketika batas waktu yang disediakan habis, maka OTP ini tak lagi bisa digunakan. Pada perbankan, penggunaan OTP awam ditemukan saat pelanggan atau nasabah melakukan pendaftaran layanan mobile banking atau internet banking dan sejenisnya. Bagaimana OTP bank itu akan dikirimkan ke pemilik kartu atau pemilik rekening. Untuk kode OTP ini akan dikirimkan oleh sistem pada nomor user atau pemilik rekening yang untuk kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang disediakan di aplikasi atau formulir guna melakukan verifikasi user dan memastikan kebenaran data yang diisikan. Setelah digunakan, OTP akan hangus dan tak lagi bisa digunakan. Jika diperlukan, kode ini dapat diminta kembali pada sistem yang digunakan. Kode OTP ini dibuat oleh sistem yang digunakan perbankan atau layanan terkait secara acak dan terus-menerus, selama terdapat permintaan atas kode ini. Jadi terdapat mesin yang terus membuat OTP untuk digunakan, dan melakukan verifikasi. OTP bank dimiliki oleh layanan perbankan sebagai salah satu metode verifikasi nasabah yang menggunakan layanannya. Kode ini akan diciptakan oleh sistem, dan secara otomatis akan dikirimkan ke perangkat nasabah saat terjadi permintaan atau keperluan verifikasi. Perangkat yang menerima kode OTP kemudian wajib memasukkan kode tersebut pada kolom yang telah tersedia. Untuk membuat sistem bank mengenali perangkat tersebut sebagai perangkat yang benar, saat kode dimasukkan, layanan perbankan dapat digunakan karena sistem telah melakukan verifikasi pada perangkat yang digunakan oleh nasabah, dengan mengkonfirmasi kode OTP yang dimasukkan tadi. Ingat, kode OTP ini memiliki masa aktif yang harus segera dimanfaatkan. Jika tidak, nasabah harus meminta kode OTP baru untuk dimasukkan pada kolom yang tersedia. Demikian juga bila pemilik kartu akan melakukan transaksi melalui mesin ATM dengan melakukan transaksi penarikan uang tanpa menggunakan kartu ATM. Sistem dari bank akan mengirimkan juga kode OTP ini kepada pemilik kartu untuk dimasukkan ke mesin ATM sebagai ganti PIN ATM. Ketika sudah mendapatkan kode OTP, pemilik kartu dapat melakukan penarikan di mesin ATM. Penarikan uang tunai tanpa menggunakan kartu ATM ini semakin populer di kalangan para pemilik kartu. Karena melakukan penarikan tanpa kartu ATM di mesin ATM akan lebih aman, sehingga banyak pemilik kartu yang mulai menggunakan penarikan tanpa kartu ATM. Sobatku semua, kode OTP ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Maka ada beberapa cara untuk menjaga kode OTP. Pertama, tingkatkan kewaspadaan dan ketelitian. Karena sifatnya yang sangat rahasia, maka jangan sampai pemilik kartu atau pemilik rekening memberikan kode OTP pada siapapun, ketika melakukan transaksi perbankan, bahkan pada pihak bank sekalipun. Jika ada panggilan dari pihak yang mengaku bank dan meminta pemilik kartu atau pemilik rekening untuk memberikan OTP, maka sebaiknya pastikan terlebih dulu sumber asli panggilan tersebut. Karena dapat dipastikan bahwa pihak bank tidak akan menghubungi pelanggannya melalui nomor pribadi. Maka dari itu, jika ada panggilan dengan menggunakan nomor pribadi, pemilik kartu dan pemilik rekening perlu waspada. Kedua, memastikan bahwa koneksi yang digunakan adalah koneksi aman saat bertransaksi. Sambungan jaringan komunikasi seperti internet ternyata juga dapat menjadi penyebab kebocoran kode OTP. Koneksi yang kurang aman, seperti yang banyak disediakan di tempat umum, menjadi sasaran empuk bagi para hacker untuk mengakses perangkat dan mencuri data orang lain. Jadi, jangan sampai pemilik kartu atau pemilik rekening mengakses mobile banking atau bertransaksi online dengan menggunakan akses internet umum. Hindarilah menggunakan koneksi internet umum. Alangkah baiknya menggunakan koneksi internet dari layanan operator pribadi, atau melalui Wi-Fi yang ada di rumah. Ketiga, melakukan pemblokiran kartu dan aplikasi. Apabila dengan menggunakan cara kedua sudah dilakukan, tetapi kode OTP masih dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan memblokir kartu dan aplikasi yang meminta untuk verifikasi kode tersebut.
Tujuannya adalah supaya orang tersebut tidak bisa mencuri dan menyalahgunakan data yang dimiliki oleh pemilik kartu ATM maupun kartu kredit. Pada umumnya telah disisipi fitur blokir pada aplikasi mobilenya.